Semua yang hobi workout awalnya juga pemula. Banyak variasi gerakan yang bisa kalian lakukan untuk melatih fisik, dari yang ringan sampai yang berat, di rumah ataupun di gym. Tapi sabar dulu, saya Andrew Raditya, ikutin terus. Ini sebenarnya permintaan dari teman kita juga, jadi ya maaf kalau baru sekarang sempatnya. Dari banyak variasi gerakan yang bisa dilakukan untuk melatih bermacam-macam otot, saran saya untuk pemula adalah 4 gerakan, yaitu gerakan menarik, gerakan mendorong, latihan kaki, dan latihan perut. Fokus pada 4 gerakan ini dulu, karena 4 gerakan ini mewakili semua bentuk variasi latihan otot yang lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah posisi bahu. Saya selalu menyarankan untuk latihan dengan bahu tetap di belakang dan jauh dari telinga. Mungkin ada yang belum tahu kenapa seperti itu. Ayo coba kita lakukan tes. Pada posisi badan membungkuk, coba kalian angkat tangan kalian apakah bisa tinggi. Jika tidak bisa tinggi, coba kalian posisikan bahu di belakang dan jauh dari telinga. Sekarang coba lagi angkat tangan, pastinya akan bisa lebih tinggi. Itu yang namanya mobilitas. Ingat selalu posisikan bahu belakang, bawah di semua gerakan. Kalau kepalanya gatal, terus bahunya ke belakang juga. Karepmu. Masuk ke 4 gerakan tadi. Yang pertama, gerakan menarik dulu. Pastikan goal kalian adalah gerakan pull up. Tetapi mungkin akan terlalu berat untuk pemula. Jadi kalian bisa ganti dengan gerakan Australian pull up. Karena itu juga gerakan menarik yang bagus. Kalian bisa lakukan dengan gagang sapu atau dengan tali seperti ini. Itu kalau di rumah. Kalau di gym tetap saya sarankan pull down. Pull up dan pull down adalah gerakan yang melatih otot yang sama. Yang jelas untuk pemula tetap perhatikan form dahulu. Jangan terburu-buru menambah beban. Lakukan dengan posisi bahu yang benar dan stabilitas yang bagus. Itu gerakan menarik. Sekarang yang kedua, gerakan mendorong. Kalian bisa lakukan gerakan push up. Ingat posisi bahu dan sudut lengan jangan terlalu lebar. Tidak usah terburu-buru. Lakukan dengan merasakan setiap otot yang bekerja. Jika belum kuat, kalian bisa bertumpu pada lutut. Ini akan mengurangi beban pada gerakan push up. Kalau di gym, saya lebih menyarankan dengan dumbbell daripada barbel. Sama seperti push up, bahu tetap jauh dari telinga dan sudut lengan jangan terlalu lebar. Lakukan perlahan, jangan terlalu cepat. Dan tetap berusaha merasakan otot yang bekerja saat latihan dengan gerakan dumbbell press ini. Masuk ke gerakan yang selanjutnya. Yang ketiga, latihan kaki. Squat jadi solusi untuk pemula karena squat adalah gerakan yang banyak melatih beberapa otot sekaligus, terutama paha dan bokong. Di gym pun tetap saya menyarankan squat. Jika dirasa ringan, kalian bisa ganti dengan goblet squat dengan beban tambahan dumbbell. Masih kurang, tambah dumbbellnya. Karena pada dasarnya otot kaki itu kuat. Jadi wajar jika bahkan pemula merasa squat kurang nendang. Jangan terburu-buru latihan dengan barbell back squat. Karena untuk pemula sangat disarankan untuk mengutamakan faktor keselamatan. Lanjut ke gerakan yang selanjutnya. Yang keempat, latihan perut. Pada dasarnya sit up yang paling mudah dipelajari. Tidak harus sit up seperti ini. Untuk pemula kalian bisa lakukan sit up dengan bantuan ayunan tangan. Tidak masalah. Yang jelas kasih alas supaya tulang ekor tidak sakit. 4 gerakan itu digoreng semua langsung apa gimana? Goreng manukmu goreng. Waduh. Nah ini sebenarnya bebas. Tapi saran saya nih ya. 1 minggu pertama boleh kalian lakukan 4 gerakan itu sekaligus dalam 1 sesi latihan. Itu namanya full body workout. Hari ini latihan, besoknya libur dulu. Seperti itu. Berjalan selama 2 minggu, paling tidak kalian sudah harus familiar dengan gerakan-gerakan itu. 4 gerakan tadi. Baru setelah itu dipisah. Misal hari ini upper body, pull up dan push up. Besoknya squat dan sit up atau lower body. Tapi ingat, jika dipisah, lakukan set lebih banyak. Atau kalian bisa pisah setiap gerakan. Misalkan hari ini pull up, besoknya squat, besoknya lagi push up, dan besoknya sit up. Seperti itu terus berputar juga tidak masalah. Paham kan ya? Set sama repetisi. Jadi kalau kalian push up misalkan kuat 10 kali non-stop. Nah itu 1 set 10 repetisi. Jika kalian lakukan 4 gerakan itu dalam 1 sesi, paling tidak ada 2 set di setiap gerakan.
Jika kalian pisahkan jadi upper body dan lower body, kalian bisa lakukan 4 set setiap gerakan. Dan jika kalian pisahkan jadi latihan push pull leg, kalian bisa lakukan 6-8 set setiap gerakan. Untuk detail jadwal latihan kalian bisa cek di sini. Atau nanti saya tuliskan juga di deskripsi beserta apa yang perlu kalian perhatikan tentang push up, squat, dan variasi-variasi lainnya. Cek aja deskripsi. Jika sudah familiar dengan gerakan itu, kalian boleh coba variasi gerakan lain yang lebih memfokuskan otot yang berbeda. Yang jelas tetap berkembang dan jangan kaku di situ-situ terus latihannya. Berkembang. Contoh simple, pull up sudah lancar, tambahkan chin up dalam sesi latihan pull. Sama halnya dengan latihan kaki, sudah lancar squat, tambahkan hamstring curl. Begitu juga push up. Bisa kalian tambahkan variasi seperti sudo push up, dan sit up juga bisa kalian tambahkan Russian twist. Simpelnya seperti itu. Sampai kapan berkembang terus? Sampai tol Jogja London jadi. Sampai bentuk badan kalian sudah seperti yang kalian harapkan atau bentuk badan ideal. Konsep dari bentuk badan ideal itu berbeda dengan berat badan ideal. Kalian cukup lihat di cermin, bukan timbangan. Jika bentuk badan di cermin sudah seperti yang kalian harapkan, berarti bentuk badan kalian sudah ideal. Bahkan kalau orang sukanya gemuk, ya gemuk itu ideal buat dia. Atau yang sukanya kurus, ya kurus itu ideal buat dia. Jika dengan variasi push day yang saya sarankan bisa membuat bentuk dada, bahu, dan tricep kalian sesuai dengan yang kalian harapkan, kalian tinggal konsisten dengan program yang sudah berjalan. Atau misalkan dengan variasi pull day yang saya sarankan sudah cukup, konsisten aja sama program itu. Begitu juga dengan latihan kaki, karena yang terpenting adalah konsistensi. Dan ingat, otot akan menyusut atau atrofi saat tidak kita gunakan atau saat kita berhenti latihan. Jadi tetap konsisten, jangan patah semangat. Hampir lupa untuk pernafasan, saya sarankan 3 tipe pernafasan. Yang pertama yang umum dulu, saat mengeluarkan tenaga atau konsentrik, buang nafas. Sebaliknya saat eksentrik, ambil nafas. Jadinya ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang. Yang kedua, jika bebannya berat, ambil nafas dalam-dalam, buang saat konsentrik dan eksentrik. Jadinya ambil nafas dalam-dalam, buang nafas lagi. Yang ketiga, jika beban terlalu ringan, ambil nafas dan buang nafas secara teratur seperti ini. Ambil nafas, buang, seperti itu. Yang penting jangan nahan nafas. Jangan seperti itu, oke? Ingat selalu, semua yang pro awalnya juga pemula. Nah itu pinter. Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia. Komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi harap maklum.